Selamat datang kembali pemirsa, kembali hadir dengan saya Diah Ayu Permatasari dalam acara Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kehadiran Islamic State of Iraq in Syria telah menjadi ancaman terorisme transnasional dalam keamanan dunia global. Hilangnya nasionalisme kebangsaan di beberapa negara mengalami krisis politik dalam negeri seperti Irak dan Suriah tidak bisa dipandang sebagai kejadian yang lepas dari konteks yang kosong. Puluhan tahun pelanggaran HAM, intoleransi, hate speech terhadap lawan politik, dan kekejaman rezim menjadi landasan munculnya krisis politik di wilayah tersebut. Dalam Public Diplomasi kali ini, kita akan berdiskusi dengan Bapak Dr. M. Rifki Munah dengan tema terorisme dan radikalisme di dunia internasional. Selamat datang, Pak Terima kasih, Rifki. Saya langsung panggil Pak Rifki ya. Iya, terima kasih. Mungkin kita langsung diskusi mengenai isu kembalinya ISIS di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah pergolakan dunia masih sibuk menghadapi pandemi. Kira-kira setelah kejadian penarikan pasukan Amerika di wilayah Timur Tengah, bagaimana konstelasi geopolitik dunia dalam memandang ISIS? Iya, terima kasih. Pertama memang untuk bicara ISIS kita perlu melihat konflik di Syria itu sendiri yang telah membawa negeri itu hancur lebur, luluh lantah, kira-kira demikian, karena berbagai kepentingan dan konflik perang saudara sebenarnya yang dia bukan hanya berdimensi nasional, tapi dia juga berdimensi internasional. Aktor-aktornya sangat banyak. Pada tingkat global ada Amerika dan Rusia yang bermain. Kemudian pada tingkat regional ada negara-negara lain seperti Turki masuk, Saudi Arabia, negara-negara Teluk termasuk Qatar, dan sebagainya. Kemudian di dalam ada kelompok-kelompok yang masing-masing punya hubungan dengan kekuatan-kekuatan di luar tersebut, selain kemudian pemerintah dari Bashar al-Assad sendiri yang menjadi pemerintah yang sah sebenarnya, yang kemudian diupayakan untuk dirobohkan oleh berbagai kekuatan pemberontak, yang para pemberontak ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Jadi artinya memang internasional sendiri bermain dalam satu negara sangat banyak. Saya kira pengalaman Suriah ini penting sekali untuk kita perhatikan, terutama jika kita melihat bagaimana kekuatan-kekuatan internasional itu masuk ke dalam bersama-sama. Yang satu sisi ada yang di sisi pemerintah Suriah, yaitu Rusia dan Iran, sementara kelompok pemberontak itu dukungannya dari berbagai negara lain yang di luar dua negara tersebut. Saya kira itu menjadi kompleks sekali. Iya, ketika kita melihat bahwa Amerika sudah mulai menarik diri dari pasukannya dalam konflik Timur Tengah ini, apakah ada efeknya atau dampaknya terhadap pergerakan ISIS itu sendiri? Ya tentu, karena ketika Amerika menarik kekuatannya dari Suriah, sekarang memang sedang diperdebatkan pada pemerintahan baru Joe Biden, arah kebijakan politik di Timur Tengah akan seperti apa. Tentunya Joe Biden akan memiliki strategi yang sering dikatakan agak sedikit berbeda, karena dia fokusnya re-engage kembali negara-negara Timur Tengah dengan fokus itu membangun kembali hubungan dengan Iran pada tahapan tertentu, terutama kembali kepada JCPOA, perjanjian mengenai nuklir dengan Iran itu, dan juga hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang lain, termasuk juga posisi Palestina yang tentunya akan mendapatkan sikap yang sedikit khusus dalam perkembangan politik di Amerika sekarang. Nah, relasi-relasi itu tentu akan berpengaruh kepada kondisi di Suriah, selain Timur Tengah secara umum, yang kalau kita melihat kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah selama ini tidak juga bisa banyak menolong negara-negara di kawasan itu, terutama kalau kita melihat dari upaya melakukan perubahan rezim change by force, apakah itu yang dilakukan di Irak, yang berikutnya juga yang dilakukan di Libya, tentunya setelah ada perkembangan Arab Spring ya, ternyata rezim change by force tidak menghasilkan kondisi yang lebih damai
di kawasan. Namun justru pertentangan dan konflik yang lebih dalam di negara-negara yang bersangkutan. Jadi memang outputnya sendiri tidak relevan dengan apa yang di realitas sekarang. Mungkin kembali lagi mengenai peran Iran, Pak. Kita melihat memang Iran mempunyai peran cukup signifikan di dalam pergolakan di Timur Tengah itu sendiri. Bagaimana dengan perubahan konstelasi Iran saat ini gitu? Ya, kalau dalam konteks Suriah, Iran ini kan memberikan dukungan kepada rezim atau pemerintah resmi di Suriah, pemerintahnya Bashar al-Assad, dan sekarang tentunya kalau kita melihat posisi Iran di dalam politik Timur Tengah, dia sangat sentral karena bagaimanapun juga politik di Timur Tengah tidak bisa dipisahkan dari persaingan antara Iran dan Saudi Arabia. Nah, persaingan antara dua negara ini memiliki implikasi yang sangat luas sekali di kawasan, dan persoalannya sangat keras, termasuk sekarang yang terjadi konflik ya, perang saudara di Yaman misalkan. Perang saudara di Yaman itu ada kekuatan yang didukung oleh Iran satu sisi, dan juga Saudi Arabia memberikan dukungan kepada pemerintah di sana, dan terjadi perang yang sangat dahsyat, ribuan orang juga meninggal, dan operasi militer yang dilakukan oleh Saudi Arabia mendukung pemerintah di Yaman itu juga telah menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Saya kira ini kondisinya memang tidak menguntungkan ya, kalau boleh kita sampaikan, karena konflik di Timur Tengah dari waktu ke waktu tidak pernah juga berkunjung Mungkin kalau berkurang. kita melihat seberapa besar potensi ancaman konflik atau gejolak yang terjadi di Timur Tengah bisa mengancam seluruh dunia gitu. Kalau kita melihat seberapa besar sih potensi ancaman untuk men-trigger atau Ya, potensi ancaman di Timur Tengah ini karena kalau kita lihat awal mula konflik ini berkaitan dengan ada konflik Israel Palestina, Israel Arab sebenarnya, yang sampai sekarang belum terselesaikan. Kita juga tidak tahu kapan terselesaikan, tapi tentunya dalam posisi Indonesia mengharapkan solusi itu bisa tercapai pada suatu saat tertentu, dan Indonesia begitu komitmen tinggi untuk mendukung Palestina untuk menjadi negara yang merdeka di kemudian hari, walaupun ternyata beberapa negara Arab akhir-akhir ini justru memulai normalisasi hubungan dengan Israel, baik itu yang dilakukan oleh Uni Arab Emirates, kemudian juga Bahrain, kemudian juga ada terakhir ini Sudan ya, selain juga dari Maroko. Jadi sekarang Palestina menjadi semakin terisolasi, itu dari sisi prospek untuk damainya. Namun ketika kita bicara tentang implikasinya kepada keamanan internasional, tentu akan sangat besar, karena konflik yang terjadi di Timur Tengah akan menyeret berbagai kekuatan besar dunia, dan implikasinya menjadi bukan hanya politik, tetapi karena Timur Tengah juga masih menyimpan energi terutama dari minyak yang besar, maka sebenarnya implikasinya kepada suplai minyak dunia itu salah satu hal, walaupun sudah ada pergeseran dari pergantian dari oil ke non-oil, tetapi oil itu tetap sangat amat penting. Jadi implikasi kepada geopolitik, implikasi kepada ekonomi, berjalannya industri di Barat jika terjadi konflik tentu akan sangat besar. Kepada Indonesia tentu pengaruhnya juga besar, karena ada kedekatan-kedekatan kultural, kalau boleh saya katakan kultural itu di dalamnya ada hubungan-hubungan emosional ya yang terjadi antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah, baik itu dalam pengertian yang positif maupun juga sentimen-sentimen lain yang bisa muncul dari kawasan itu. Jadi kita pun akan punya imbas secara langsung dari kondisi mungkin itu. Kalau kita kembali ke pergolakan di Timur Tengah, sebenarnya usaha-usaha dari organisasi-organisasi multilateral ataupun usaha-usaha dari negara untuk mendamaikan wilayah tersebut sudah sampai sejauh mana nih Pak? Ya, kalau dalam kasus konflik Arab Israel, dalam hal ini isu Palestina, proses pembicaraan ataupun upaya mencari solusi damai wilayah itu
tidak pernah terjadi dengan baik kan. Selama ini tetap juga siapapun yang mengambil langkah tidak bisa berjalan dengan baik, dan Palestina sendiri selalu menjadi victim dari proses itu. Itu hambatannya di mana sebenarnya, Pak? Ya, hambatannya itu pada semua sisi sebenarnya juga punya kontribusi ya. Israel juga bersikap sangat keras terhadap Palestina. Di Palestina sendiri kan juga mengalami friksi di dalam yang juga keras, sehingga ketika kelompok misalkan yang lebih moderat menerima keputusan yang disepakati oleh internasional, kelompok yang garis keras dia tidak menerima. Jadi ada persoalan internal sendiri di dalam masyarakat Palestina. Tapi termasuk juga perkembangan yang terakhir, misalnya ketika Amerika di bawah Donald Trump mendeklar kalau Yerusalem sebagai ibu kota dan memindahkan pusat diplomasinya atau kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, segala itu merupakan persoalan yang sangat serius, karena itu kan berimplikasi kepada isu-isu yang sangat sensitif. Meskipun kita juga perlu melihat bahwa di Israel sendiri komposisi pemeluk agama juga sangat diverse, karena selain mayoritas dia Yahudi, Muslim sendiri kan di Israel sekitar 18%. Iya. Kemudian Kristen itu justru sekitar lebih kecil, cuma 3% misalkan. Jadi menarik kalau kita melihat konflik itu, konflik antara Israel dan Palestina, yang Palestina itu di sini dipersepsikan sebagai semuanya beragama Islam, padahal tidak semuanya Muslim. Kemudian Israel juga sering dipersepsikan sebagai semuanya Yahudi, padahal tidak, karena di sana ada Yahudi, ada Muslim juga hampir 18%, dan ada Kristen yang ternyata persentasenya lebih kecil dan sebagainya. Jadi memang kita perlu melihat konflik itu secara lebih utuh, melihat kompleksitasnya dan sebagainya. Ya, mungkin kembali ke dalam isu terorisme yang ada di dunia. Kita tahu bahwa hampir semua negara sedang sibuk dengan menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Tetapi kan ini tetap berjalan gitu. Seberapa besar potensi ancaman terorisme yang ada di dunia berkaitan dengan pergolakan yang ada di Timur Tengah gitu, Pak? Ya, dalam perkembangan setahun yang lalu, masyarakat internasional sempat keluar ataupun berharap secara positif ketika ISIS ya ditaklukkan, quote unquote, sehingga diharapkan dengan ditaklukkannya ISIS itu kekuatannya akan turun, akan melemah. Namun kenyataannya keberadaan ISIS yang ditaklukkan itu, dia juga sebenarnya tetap ada, karena mereka kemudian mereka ini tetap tersebar ya, dan potensinya menjadi semakin ada di mana-mana, karena mereka itu kemudian lebih dikatakan tiarap lah, kira-kira demikian. Dan kenyataannya setelah suasana mereda di Suriah, berbagai tempat di dunia lain atau di wilayah-wilayah lain, baik itu di Asia dan juga di Afrika, dia juga ada sejumlah peristiwa terorisme dan kekerasan yang berlanjut ya, apakah itu yang terjadi di Mali, apakah juga di Mozambik, di Nigeria sebelah utara di Boko Haram misalkan, itu juga terjadi berjalan ya? Terjadi gerakan atau peristiwa terorisme yang mereka itu punya hubungan dengan ISIS, termasuk kalau di kawasan kita itu peristiwa Marawi misalkan yang di Filipina Selatan, mereka ada hubungan dengan jaringan itu, dan oleh karena itu maka menurunnya kekuatan ISIS di Suriah tidak berarti bahwa jaringan itu selesai, tetapi justru
termasuk kematian dari Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pimpinan tertinggi ISIS, tidak juga kemudian mengakhiri dari dari kelompok teroris ini, karena mereka mengembangkan doktrin baru, misalkan kepada siapapun simpatisan atau anggota dipersilahkan atau di-encourage gitu untuk melakukan tindakan-tindakan amaliyah, ya kan sering mereka nyebutnya amaliyah itu, di wilayah masing-masing, bahkan termasuk jika mereka harus melakukan secara mandiri, ya, yang sering kemudian disebut sebagai lone wolf itu. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu terjadi dalam pandangan saya semacam desentralisasi dari gerakan terorisme yang diilhami atau yang ideologically, ya, secara ideologis dia berafiliasi atau bersimpati kepada ISIS di berbagai wilayah di dunia, termasuk di kawasan kita. Jadi potensi itu menjadi semakin meluas dan mengecil, decentralized kalau saya menyebut. Jadi artinya memang ada relevansi antara pergolakan di Timur Tengah dengan kawasan termasuk juga di Indonesia. Oh gitu, iya, Pak, ya? Sangat. Nah kalau kita melihat konstelasi geopolitik di dunia ketika Amerika atau beberapa negara mulai menarik diri dari Timur Tengah atau malah ikut interfere di dalamnya gitu, itu seberapa besar sih kekuatan tarik menarik mereka gitu dalam upaya mematikan gerakan ISIS itu sendiri? Ya begini, jadi kita ketika melihat misalkan Amerika menarik diri dari kawasan itu, tentu nanti akan ada kekuatan lain yang itu kan dianggap kosong, ya, karena dia dianggap kosong, kemudian pasti ada yang mengisi. Namun kita juga ketika melihat persoalan di Suriah misalkan, Amerika menarik diri, kemudian ada kekuatan lain yang selama ini didukung oleh Amerika, kemudian dia akan misalkan Syrian Defense Forces yang mula-mula dia memerangi ISIS bersama Amerika, namun dalam perkembangannya ketika dia Amerika menarik diri, diprediksikan dia akan justru energinya dipakai untuk melawan Turki misalnya, karena kebetulan kelompok ini banyak berkaitan dengan Kurdi misalkan, sehingga dia akan lebih energinya dipakai untuk melawan Turki, sementara kekuatan dia tidak untuk melawan ISIS. Tetapi kita perlu melihat secara jernih juga bahwa persoalan ISIS di Suriah tidak bisa dilepaskan dari kekuatan luar, karena Amerika berada di Suriah itu kan untuk mendukung ini kekuatan pemberontak, dan di antara pemberontak ini ada kekuatan lain yang namanya ISIS, kan begitu. Jadi Amerika berada dalam kekuatan-kekuatan yang kemudian ingin menjatuhkan Bashar al-Assad, sementara Bashar al-Assad didukung oleh Rusia. Nah, kemudian ada Iran. Nah, tetapi yang menarik, yang menghajar ISIS dalam catatan sekian tahun ini, kalau kita mengikuti file-file berbagai berita, Rusia juga melakukan upaya yang sangat keras untuk menghancurkan ISIS. Tetapi itu kan kurang populer, karena yang muncul berita cenderungannya adalah Amerika yang menghabisi ISIS, padahal Rusia juga punya peran yang sangat besar di situ. Dan menariknya Rusia dalam posisi pemerintah yang sah, Amerika mendukung kelompok pemberontak, dan sebagian ada ISIS di situ, yang kelompok pemberontak dan ISIS ini menjadi satu tujuan, tapi tidak bersama, ya, satu tujuan untuk melawan pemerintah. Nah, ini kan menarik dari pola aliansinya. Mana yang kalau boleh kita lihat legitimate dalam posisi sebuah negara bangsa yang sedang menghadapi krisis. Nah, itu terserah kepada para audiens, para pemirsa yang akan menentukan. Tapi kan petanya itu, kita tidak boleh juga terkecoh dengan kenyataan itu. Nah, bahwa di sana pemerintah ini konflik internalnya kan sangat dalam juga, ya. Apakah kita kemudian akan setuju mendorong rezim itu berhenti atau tidak? Ini kan juga posisi Indonesia, dan tentunya pemerintah Indonesia tetap punya hubungan resmi dengan pemerintah Suriah
ya pemerintah yang resmi sampai saat ini. Nah, itu realitas politik dan hubungan internasionalnya. Iya, mungkin kembali ke ISIS itu sendiri gitu. Apakah mereka saat ini punya strategi baru di luar tadi Lone Wolf untuk melakukan desentralisasi? Apakah ada metode-metode baru yang mereka gunakan untuk mencoba menginfiltrasi ideologi mereka? Ya, memang ketika Abu Bakar al-Baghdadi terbunuh, ya, kemudian pertama spekulasinya adalah tiadanya kepemimpinan. Tetapi dalam sekian minggu terakhir ini sudah beberapa laporan internasional mulai menyebutkan akan ada seorang yang akan menggantikan dia yang namanya Saif aduh lupa saya nama belakangnya, sorry. Tapi anyway, akan ada tokoh yang kemungkinan menggantikan, dan tokoh yang baru ini dia justru diprediksi dari beberapa kalkulasi intelligence di Barat, saya masih melihat dari sisi itu dulu, kemungkinan tokoh yang baru ini justru akan bisa menyatukan antara ISIS dengan Al-Qaeda. Nah, jika ISIS dan Al-Qaeda di bawah tokoh orang yang baru ini dia bisa berkolaborasi, diprediksi ini akan menjadi tantangan yang lebih kompleks lagi, tidak lebih mudah dibandingkan ISIS yang lalu di kawasan tersebut. Nah, kita mesti melihat tren ini, apakah betul prediksi-prediksi ini akan mengarah ke sana. Itu pada level leadership, ya. Yang kedua, kita juga perlu melihat perkembangan pemerintahan Assad sendiri akan berapa lama dia bertahan. Namun kalau melihat kondisinya dari perang saudara dan gempuran yang begitu dahsyat dari tahun ke tahun, sepertinya tetap akan bertahan, dan dia akan tetap namanya negara. Dia melakukan konsolidasi, dan secara militer dan juga politik dia mendapatkan backup dari Rusia dan Iran. Ya. Nah, ini saya kira tetap harus kita pertimbangkan, bukan hanya faktor ISIS-nya, tetapi kalau kita melihat ke sana. Namun ketika kita bicara tentang implikasinya ke kawasan lain, tentu ISIS menjadi penting, karena persoalan ISIS itu adalah persoalan ideologis. Ya, dia banyak pihak yang mengikuti karena tertarik secara ideologis, karena salah memahami tentang doktrin yang kemudian disalahgunakan oleh ISIS, karena ISIS menyalahgunakan doktrin agama yang dia bawa. Ya, kita akan kembali lagi berdiskusi mengenai ancaman yang terjadi, terutama dengan strategi baru, dengan new leadership yang akan ada dalam ISIS. Di Public Diplomacy, Mata Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi pada segmen Public Diplomacy, Mata Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita masih berbicara mengenai Islamic State of Iraq in Syria. Yang menarik dalam diskusi kali ini adanya potensi ketika ada new leadership yang kita belum tahu siapa, tapi terdapat informasi bahwasannya ini bisa menjadi kekuatan baru yang berdampak besar, mempunyai potensi ancaman besar bagi international security di dunia. Kira-kira gambarannya bagaimana Pak, ngomongin tentang new leadership ini Pak? Ya, jadi terima kasih. Jadi gambarannya adalah, ya selama ini terjadi kekosongan, ya. Ya. Dan di dalam gerakan terorisme sebenarnya dari waktu ke waktu, walaupun pimpinan itu yang pertama pimpinan utama mati misalkan, bisa dilumpuhkan, kan akan muncul yang baru. Nah, spekulasinya kan dengan yang baru ini akan seperti apa? Apakah dia punya
karisma ataupun kemampuan leadership seperti Abu Bakar al-Baghdadi yang dia cukup efektif, dia bisa mengkonsolidasikan berbagai kekuatan yang kemudian menjadi Daesh ya kalau bahasa Arabnya, Daulah Irak wa Syam, ISIS ataupun juga IS ya. Tapi kan kemudian muncul yang baru ini yang menarik adalah walaupun ini baru spekulasi ya, indikasi kemungkinan, tapi beberapa informasi yang sudah beredar di berita-berita internasional, seorang tokoh baru ini ada potensi yang dia potensinya bukan hanya dia bisa bukan hanya untuk ISIS karena dia sebenarnya berangkat dari luar, dia lebih dekat dengan Al-Qaeda, tapi ada potensi dia bisa menyatukan antara Al-Qaeda dengan ISIS. Nah, tentu dalam kelompok-kelompok seperti ini biasanya ada muncul friksi-friksi juga gitu. Tetapi kalau misalkan yang baru ini dia bisa mengefektifkan jaringan keduanya secara bersamaan, tentunya dia akan lebih lebih deadly ya, lebih bisa mematikan. Nah, tentunya secara operasional dalam konteks hubungan internasional dan keamanan regional, harapannya itu tidak terjadi. Karena yang kita harapkan adalah selesainya atau habisnya ISIS di dunia Timur Tengah, di negara-negara Arab, dan juga kemudian pengaruhnya kepada kawasan-kawasan lain menjadi menjadi terkurangi, bisa di-contain dan bisa dihabisi pengaruhnya di semua kawasan. Jadi tentunya kita walaupun bicara tentang tadi ada berita indikasi tentang potensi munculnya pemimpin baru, tapi kita juga tidak berharap bahwa itu akan menjadi kenyataan, kan gitu. Karena antara kita menganalisa risiko dengan kita memikirkan risiko itu apa pengaruhnya kepada dunia, baik itu di Timur Tengah maupun kepada kawasan lain termasuk di Asia Tenggara dan juga Indonesia. Tentunya prediksi tadi semoga dan mudah-mudahan tidak terjadi, dan kekuatan yang ada, kekuatan baik itu internasional yang ada di Timur Tengah, di Irak dan juga di Suriah, dan kekuatan negara lain di Gulf ya, dia bisa justru men-prevent supaya sosok yang diprediksi bisa menjadi pimpinan yang baru ini tidak terjadi, kan begitu? Ya, tapi bagaimana potensi negara-negara yang ikut dalam konflik ini ikut melegitimasi gitu kekuatan baru ini? Kalau melihat potensi negara-negara itu, kita melihat selama ini kan memang dalam konteks konflik atau perang saudara di Suriah, sebenarnya kita juga sulit untuk berharap kepada negara-negara Timur Tengah ini untuk bisa sepenuhnya ikut mengatasi ISIS dalam konteks Suriah. Karena sebenarnya baik Saudi, Qatar, Turki, ya, kalau yang negara-negara lokal termasuk Gulf yang lain, mereka itu di Suriah kan bukan menghajar ISIS sepenuhnya, tapi dia menghajar pemerintah yang resmi, pemerintah yang legitimate. Nah, ini kan ada persoalan. Terkecuali negara-negara Timur Tengah ini bersama-sama dengan pemerintah Suriah, dia menghajar ISIS. Ini kan beda konteksnya. Ada kepentingan negara-negara ini untuk menjatuhkan rezim yang ada atau pemimpin resmi yang di Suriah. Jadi konteksnya menjadi agak sulit. Kita ini kan proksi, pemberontak-pemberontak ini dan juga sebagian ISIS ini menjadi proksi dari pihak lain. Karena dia menjadi proksi, bagaimana kita berharap untuk bisa menyelesaikan itu, karena aliran dana menurut berbagai laporan yang masuk ke ISIS dan juga masuk kepada kelompok pemberontak lainnya itu juga berasal dari luar, termasuk ada dana dari Saudi masuk dukung ISIS, dari Qatar juga ada dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa kita harapkan? Negara-negara Timur Tengah harus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Negara bangsa-bangsa Arab harus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, termasuk dalam perkembangan sekarang ketika misalkan beberapa negara ini sudah melakukan hubungan yang semakin baik terhadap Israel. Ya, Israel juga bagian dari kekuatan luar yang ikut bermain di Suriah, yang punya kepentingan Suriah itu lemah.
kepentingan Israel sangat simpel sebenarnya. Dia ingin kuat dan semua negara di sampingnya ini neutralize. Nah, karena kalau dia neutralize, maka dia bisa melakukan apa? Ya, keberadaannya menjadi semakin tidak terancam. Dan oleh karena itu, Israel juga sudah sukses membangun hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara di seputarannya, dan arahnya sekarang sudah semakin dekat. Bahkan kalau kita melihat berita hari kemarin, misalkan ada spekulasi juga yang mengatakan ini Israel, Saudi, dan juga UAE Qatar akan mencoba melakukan kerjasama security secara bersama-sama. Ini kan menarik. Nah, karena kemudian negara-negara yang berkoalisi dengan Saudi dan di sana nanti kemungkinan muncul Israel pada sisi lain, ini kan untuk menghadapi Iran. Iya. Nah, begitu. Tapi desakan internasional sendiri untuk menyelesaikan masalah ini ada special kalau dari activity? sisi kalau kita melihat peta pertarungan geopolitik dan upaya menyelesaikan konflik Timur Tengah antara dalam konteks ini ada Suriah yang mengalami perang saudara ya. Kemudian ada aktor besar lain yang namanya Saudi. Kemudian di sini ada Iran ya. Kalau upaya yang dilakukan oleh internasional untuk mendamaikan kedua aktor ini tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada, bahkan ada kecenderungan kekuatan besar dunia ini memanfaatkan keduanya ini atau mendukung salah satunya untuk kepentingan strategis globalnya di kawasan itu. Sehingga kalau kita melihat peta yang Timur Tengah ke depan, tampaknya ya konflik-konflik ini akan tetap terus berlangsung. Kalau dilanggengkan mungkin tidak, tapi bisa kita sebut akan berlangsung dan berisiko untuk menjadi konflik yang langgeng, kira-kira demikian. Tetapi akan ada perubahan-perubahan formasi dalam kaitannya hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel, terutama ketika ada normalisasi dari berbagai negara Arab terhadap Israel, dari Maroko sampai ke sebelah timur sampai Gulf kan sekarang sudah dekat. Bahkan dalam beberapa laporan ya yang saya tidak bisa menverifikasi, tetapi beberapa operasi yang dilakukan untuk misalkan berkaitan dengan upaya untuk menghadapi tokoh-tokoh Iran yang berkaitan dengan ahli-ahli nuklir misalkan, itu dilakukan secara operatif kerjasama antara operatifnya Saudi dengan Israel misalkan. Nah, ini menjadi menarik gitu, karena Arab Saudi sendiri kalau kita melihat misalkan ada persaingan to some extent di Suriah antara Saudi dan Qatar ya. Kemudian Saudi sempat memblokade Qatar. Kemudian semua pesawat Qatar tidak boleh terbang melalui wilayah Saudi gitu, tetapi negara lain yang mau ke Israel, ini misalkan pesawat India yang akan menuju ke Israel, dia bisa terbang melalui udaranya Saudi Arabia. Tetapi pesawat dari Qatar yang akan terbang apakah itu ke Tunisia ataupun ke Maroko, dia harus terbang muter ya. Kebetulan waktu itu saya sempat terbang dari sini ke Maroko menggunakan pesawatnya Qatar, dari sini ke Qatar, kemudian terbangnya naik melalui atasnya Iran sedikit ke utara mendekati Turki, baru masuk Mediterranean menuju ke Maroko misalnya. Nah, ini kan menarik. Yang negara luar dibuka boleh melalui airspace-nya Saudi Arabia untuk masuk ke Israel, sementara yang sesama negara Arab tidak diperkenankan masuk wilayah airspace negaranya, walaupun sekarang bulan lalu sudah mulai dibuka kembali. Jadi tetapi friksi-friksi itu selalu saja terjadi. Permasalahan bilateral antar negara mereka sendiri pun memang harus diselesaikan. Ya, ini kan negara-negara Arab ini sepertinya dia masih punya kalau disebutnya itu asobiyah ya. Asobiyah itu ego etniknya ini terlalu kuat, sehingga friksi itu juga muncul pada tataran pemerintahan tingkat negara, dan ada persaingan antara pemimpin misalnya Saudi, muncul seorang prince yang muda, dia cukup aktif di Qatar juga muda. Jadi ada semacam persaingan itu yang kemudian manifest pada tataran konflik antar negara, walaupun mereka kemudian menggunakan argumen lain untuk
kemudian mengambil keputusan keputusan politik itu karena dengan demikian ketika ada suatu peristiwa kita perlu melihat aspek-aspek lain yang berkaitan di seputarannya. Saya kira demikian. Iya, mungkin kita akan sedikit berdiskusi mengenai adanya persoalan Timur Tengah itu juga men-trigger secara internasional termasuk mungkin di antara Indonesia. Tapi ini ada yang menarik ketika bicara ada banyak pakar terorisme memandang kesamaan yang mengkhawatirkan antara kebangkitan ISIS dengan problem-problem atau masalah-masalah di negara lain. Nah, kalau kita bicara mungkin kaitannya dengan konteks regional, apakah memang uprising yang ada di Timur Tengah itu sendiri mempunyai relevansi atau mempunyai trigger terhadap apa yang terjadi di kawasan regional terutama di ASEAN mungkin? Ya, ada sejauh kita ikuti perkembangannya ada pengaruh di sini ya dalam konteks kalau munculnya terorisme misalkan. Ya. Pertama mesti saya sampaikan bahwa terorisme ini bukan milik agama manapun. Ya, kita mesti jelas juga di situ. Mesti jelas di situ. Namun demikian ketika kita melihat yang terjadi dengan ISIS, ISIS menggunakan simbol agama yang kebetulan simbol agama itu yang dia eksploitasi itu hampir samaan dengan agama yang mayoritas di sini. Kira-kira demikian. Nah, ISIS begitu pintarnya mengeksploitasi berbagai doktrin agama dan ditafsirkan begitu kaku, begitu keras sehingga dia bisa menghalalkan semua pihak yang tidak sependapat dengan mereka dan mereka menghalalkan cara-cara kekerasan. Nah, tampaknya ideologi bukan hanya tampaknya ideologi terorisme ya, violence extremism atau ekstremisme yang menggunakan cara-cara kekerasan itu yang di-endorse oleh ISIS menjadi ideologi yang kemudian juga diamini ya, diikuti oleh sejumlah kelompok ekstremis yang ada di kawasan regional Asia Tenggara, baik itu yang kemudian secara manifest dalam operasinya terjadi di Filipina Selatan seperti di Marawi ataupun juga di berbagai peristiwa di Indonesia sendiri. Jadi memang ada hubungan antara peristiwa yang ada di sana dengan di Indonesia. Kita juga perlu mengingat juga banyak kelompok-kelompok di sini yang secara terbuka memberikan dukungan kepada ISIS dan juga berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, beberapa peristiwa terjadi di sini, bahkan juga ada organisasi yang sekarang sudah dibubarkan, misalnya Front Pembela Islam gitu, FPI. Dalam dokumen resminya dia memberikan dukungan kepada ISIS misalkan. Nah, ini kan walaupun mungkin tidak langsung berkaitan dengan perilaku yang ada di sini, tetapi kedekatan, simpati itu secara psikologis dan secara ideologis perlu diperhitungkan. Dan saya kira pengaruhnya di sana. Ya, kalau kita melihat mungkin apakah trigger dari uprising ini mempunyai dampak melalui komunikasi mungkin atau melalui sesuatu yang lain, mungkin seperti aliran dana mungkin. Apa memang ada relevansinya antara yang terjadi di Timur Tengah ketika mereka melakukan uprising terjadi di kawasan kita di ASEAN terutama? Hubungan itu selama ini lebih kepada ideologis. Ya, pertama ideologis. Yang kedua dia memang ada komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Ya, artinya komunikasi langsung itu ada orang-orang di sini yang kemudian ikut menjadi sering disebut sebagai FTS ya, foreign terrorist fighters atau tentaranya ISIS ya, yang ada di sana. Mereka berkomunikasi dengan Indonesia, dengan masyarakat Indonesia, dengan jaringan-jaringannya, baik itu melalui biasanya secara elektronik dia lakukan, termasuk juga menggunakan sosial media dan sebagainya. Dan peran sosial media ini begitu penting dalam kaitannya untuk mengkonekkan, menghubungkan antara peristiwa yang di sana dengan upaya untuk rekrutmen ya, karena mereka melakukan rekrutmen menggunakan sosial media dan juga
menggunakan berbagai sistem informasi lain, termasuk ada media-media yang dia kembangkan, YouTube juga mereka manfaatkan, lewat Twitter juga dilakukan, sosial media lain juga dilakukan. Jadi komunikasinya cenderung memanfaatkan sistem komunikasi yang ada. Kalau soal dana memang sempat ada berita sekian waktu lalu yang mengatakan ada sekumpulan yang dari sini ikut kontribusi dan sebagainya. Namun saya kira dari sisi value-nya saya belum bisa mengatakan berapa gitu. Tetapi pengaruh ini yang paling utama adalah dari sisi mindset, dari sisi ketertarikan, dan ini lebih kepada psikologi sosial karena ekstremisme dia merupakan sebuah proses sosial dalam proses psikologi menurut saya. Itu proses yang panjang. Tidak bisa orang mendengar satu kali berita, mendengar satu informasi kemudian langsung tertarik, langsung bergabung, kan begitu. Jadi ada proses nurturing, proses untuk bagaimana seseorang ini menjadi tertarik dulu, kemudian dia dipelihara dan dikelola sehingga pada tahapan berikutnya dia bisa masuk, sering juga disebut sebagai brainwash misalkan ya. Kalau melihat penetrasi mengenai ideologi, terutama kalau kita bicara di kawasan Timur Tengah, ada juga di kawasan ASEAN, gitu, dan di kawasan Indonesia sendiri, gitu. Bagaimana kalau kita melihat penetrasi ideologi, apakah hanya lewat psikologi sosial tadi, atau memang ada metode-metode lain yang mereka memang kembangkan dari awal, gitu, untuk mengkultivate peranan mereka di Indonesia atau khususnya di ASEAN mungkin? Ya, jadi di kawasan-kawasan ini juga ya itu ada kelompok-kelompok yang memang punya kecenderungan untuk bersikap ekstrim. Dan perlu kita catat yang namanya peristiwa terorisme sudah terjadi berkali-kali di kawasan ini, baik itu di Indonesia maupun juga di Filipina. Nah, jaringan-jaringan yang sudah ada ini, mereka tentu kemudian membangun sebuah network dan pada satu sisi bertemu juga dengan ISIS yang mereka juga melakukan upaya semacam rekrutmen terbuka melalui berbagai jalur media tadi yang saya sampaikan. Jadi ada sisi ideologis, sama-sama ada pemikiran yang ekstrim, kemudian bertemu dengan mainstream ideologi yang dikembangkan oleh ISIS. Dan yang berikutnya lagi yang perlu kita perhatikan adalah ISIS menggunakan jargon agama. Namanya sendiri berkaitan dengan agama. Islamic State of Iraq and Syria. Nah, di situ disebut sebagai Islamic State. Sebagian orang tidak mengkhawatirkan atau tidak berperilaku kritis terhadap terminologi yang dipakai untuk identitas itu. Padahal kalau melihat dari perilakunya dari waktu ke waktu, sungguh perilaku yang terjadi itu sangat anti kemanusiaan, bertentangan dengan agama Islam itu sendiri, karena dia menggunakan cara-cara kekerasan secara undiscriminate, ya, baik itu terhadap perempuan, terhadap orang yang berbeda agama, bisa langsung mereka habisi dan sebagainya, dan penggunaan kekerasan yang sangat terperikan, sangat mengerikan. Itu kan sebenarnya dalam konteks terorisme belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali yang terjadi di Suriah ini. Namun menariknya, upaya yang dilakukan mereka dengan menggunakan segala bentuk kekerasan itu menarik perhatian sebagian orang karena mereka menganggap label yang dipakai ISIS dengan istilah Islamic State itu dianggap sebagai sungguh-sungguh bahwa itu adalah sebuah sistem khalifah yang ada di sana. Nah, ini kan ada persoalan. Nah, persoalan yang serius. Oleh karena itu, dalam pandangan saya, upaya untuk mencegah supaya orang tidak masuk ke dalam gerakan ISIS itu juga bukan hanya menjadi tugas dari negara, tetapi negara harus tegas secara hukum, masyarakat juga harus kritis terhadap kemungkinan berbagai
penyalahgunaan dari ajaran agama untuk terorisme, dan yang satunya lagi organisasi-organisasi kemasyarakatan agama itu juga punya peran untuk menjaga umatnya ya, supaya tidak terpengaruh dan tidak terbawa masuk ke kelompok-kelompok teroris, violence ekstremis seperti ISIS dan lain-lainnya, karena masih ada kelompok-kelompok lainnya. Kalau kita bicara tentang kasus di Indonesia sendiri, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, ada pasangan suami istri Indonesia yang melakukan aksi bom bunuh diri di Pulau Sulu gitu. Apakah ini memang suatu petanda pemicu kebangkitan Islamic State lagi di Indonesia? Ya, saya belum atau tidak menyatakan bahwa itu sebuah kebangkitan. Bukan sebuah kebangkitan, tetapi itu menjadi warning bahwa begitu rentannya seseorang bisa terpengaruh untuk masuk ke jaringan terorisme dan mau melakukan amaliyah seperti itu. Karena kalau disebut sebagai kebangkitan, kita harus juga menghitung seberapa banyak orang-orang seperti itu yang terlibat dan bisa direkrut. Tapi kalau kasusnya 1, 2 ya, saya tidak mengatakan bahwa 1 itu sedikit, 2 itu sedikit. Tetapi masifikasi dari peristiwa itu, kalau dari pelaku itu kalau tidak banyak, maka kita tidak bisa kita mengatakan sebuah kebangkitan. Tetapi ada risiko yang tidak pernah yang tidak bisa kita risiko yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja untuk memastikan keamanan nasional bisa terjaga, dan harus memperhatikan supaya gerakan potensi terorisme yang ada di negeri ini dalam kaitannya dengan ISIS ataupun juga dengan jaringan yang lain itu bisa kita cegah seawal mungkin. Jadi saya menyatakannya bukan kebangkitan, tetapi risiko itu ada, dan faktanya ada beberapa kasus yang terjadi, bahkan yang di Surabaya pun kan juga ada peristiwa yang mirip. Ya, cuma Filipina Selatan ini menjadi semacam tempat di mana tempat orang melakukan kayak uji coba lah, kira-kira begitu ya, dan jaringan antara Filipina Selatan dengan di sini, termasuk kasus Marawi. Orang Marawi pun yang sebagian terlibat dari jaringan ISIS kan sebagian juga ada linknya dengan wilayah dari sini. Berarti artinya faktor geografis juga mempengaruhi sebenarnya dalam secara regional ASEAN gitu. Kita melihat antara Filipina dan Indonesia khususnya di Pulau Sulu. Tentu geografis mempengaruhi, karena klaim kelompok ini ya, kelompok teroris ini, ISIS juga mengklaim wilayah geografis. ISIS mengklaim ada wilayah yang dia kuasai. Di sini juga ada klaim-klaim wilayah yang dia kuasai, misalnya ini untuk Daulah Indonesia Timur, ada Indonesia Barat, ada wilayah Sulu dan sebagainya. Jadi geografis berpengaruh di dalam pola mereka mengembangkan jaringan, tetapi kedekatan geografis itu sendiri tentu akan menjadi aspek yang memudahkan mereka untuk saling melakukan, kalau tadi disebut operasi di sana, memudahkan juga untuk melakukan operasi. Kita akan banyak berdiskusi kembali mengenai apa yang terjadi di Indonesia dan potensi ancaman ISIS untuk Indonesia dalam segmen berikutnya di Public Diplomacy, Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali dalam acara Public Diplomacy, Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali bersama Bapak Dr. Rifki Muna. Kita langsung berdiskusi bahwasanya pergolakan yang terjadi di Timur Tengah mempunyai relevansi terhadap konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Nah, sedikit
mungkin pendapat Bapak mengenai posisi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina sendiri, sementara kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan konflik Israel-Palestina, dan kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, sejak persoalan itu muncul dan Indonesia ikut terlibat di dalam ya upaya damai lah, kalau boleh saya sampaikan. Indonesia merupakan negara yang paling konsisten, paling komitmen untuk mendukung Palestina merdeka. Dan dari masa kapanpun ya, dari dahulu sampai sekarang, posisi Indonesia itu sangat fix. Bahkan pada periode saat ini, salah satu pilar Indonesia di dalam ketika Indonesia kemarin menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, isu Palestina pun menjadi salah satu isu penting yang diperjuangkan oleh Indonesia, yaitu untuk mendorong Palestina yang menjadi negara yang berdaulat dan tercapai perdamaian di wilayah itu. Karena konflik Arab Israel, terutama dalam pengertian Israel dan Palestina, itu menjadi persoalan yang utama dalam konflik di regional itu, selain kemudian muncul ada Suriah dan sebagainya. Tetapi komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina selama ini sangat committed ya, sangat kuat. Bahkan sampai sekarang Indonesia tetap mempertahankan untuk tidak melakukan atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sekalipun. Itu sebuah komitmen yang sangat besar. Meskipun kalau kita melihat perkembangan yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir inilah ya, tren negara-negara Arab kan semakin mendekat kepada Israel, sehingga puncaknya beberapa bulan lalu normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Arab Emirat, kemudian juga Bahrain segala terhadap Israel ini kan sudah terlaksana, sudah dilakukan. Bahkan kemudian Sudan juga ikut, dan Maroko juga memperbaiki hubungan dengan Israel. Selain sebelumnya pada tahap awal Mesir ya sudah melakukan perdamaian dengan Israel setelah perjanjian Camp David. Jadi kalau boleh kita katakan pada saat ini komitmen Indonesia itu pada satu sisi kokoh, sementara negara-negara Arab sendiri yang sesama dia negara Arab semakin menjauhkan diri terhadap perjuangan Palestina. Karena dalam proses normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Teluk ini, termasuk juga hubungan terhadap Sudan ya, dan juga Maroko misalkan, ini kan mencederai hati, mencederai rasa bangsa Palestina. Jadi Palestina menjadi semacam barang dagangan saja, kira-kira begitu. Kalau kita melihat perjanjian-perjanjian normalisasi dengan Israel, arahnya semacam itu. Palestina menjadi barang dagangan. Di dalam suasana yang seperti itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara Muslim bahkan yang terbesar yang tetap berkomitmen mendukung Palestina, walaupun dukungan kita terhadap Palestina itu bukan karena faktor agama, tetapi karena faktor perjuangan untuk kemerdekaan suatu bangsa atas dasar kemanusiaan. Nah, saya kira itu yang perlu saya pertegas. Jadi komitmen Indonesia sangat jelas, dan masyarakat internasional tahu betul kalau Indonesia memiliki komitmen untuk perjuangan Palestina. Jadi tidak benar kalau misalkan ada Indonesia sekarang tidak committed untuk mendukung perjuangan Palestina. Nah, tentu ke depan barangkali ada Indonesia akan melihat perkembangan di sana, termasuk arah dari presiden yang baru di Amerika Serikat, karena Indonesia juga mendorong apa yang disebut sebagai two-state solutions itu. Iya, mungkin kembali lagi ke konflik yang ada terjadi di Timur Tengah. Kita melihat sejak beberapa tahun lalu sudah banyak sekali ratusan WNI kita, ex-ISIS beserta keluarganya yang kembali lagi ke Indonesia, dideportasi ke Indonesia, dan mereka menjalani rehabilitasi di beberapa tempat di Jakarta atau di Indonesia. Nah, ini ada munculnya kekhawatiran bahwa
WNI ex Indonesia, Islamic State yang kembali ke Indonesia akan membawa virus terorisme baru ke Indonesia. Nah ini strategi apa dan apa yang harus dilakukan untuk memprevent kejadian ini? Iya, pertama ini kan kaitannya dengan upaya untuk menetralisasi ideologi ekstremisme dan terorisme yang sudah melekat pada orang-orang yang sudah pernah tergabung ke dalam ISIS menjadi foreign fighters itu ya, yang kalau dalam terorisme menjadi kita sebut sebagai foreign terrorist fighters karena ISIS ini adalah kelompok teroris ya. Nah, mengenai waktu ya, saya kira ada persoalan antara waktu dengan substansi. Substansi maksud saya karena ketika orang itu kembali, ada yang sudah kembali di Indonesia karena deportasi sebagian melalui Turki misalkan, kembali ke Indonesia kemudian dilakukan pembinaan ya, kalau pakai bahasa ada proses deradikalisasi dalam pengertian pembinaan itu selama 1 bulan. Dalam pandangan saya waktu 1 bulan itu terlalu singkat untuk mereka kembali lagi untuk netral. menetralkan kembali, untuk menormalkan kembali perilaku kecenderungan seseorang yang selama ini dalam lingkungan di sana yang sudah di brainwash dengan apa ada metode kekerasan khusus atau waktu khusus gitu yang diperlukan untuk menetralkan kembali gitu? Ya, saya sulit untuk mengatakan berapa lama, tetapi waktu 1 bulan sepertinya terlalu pendek. Dan yang kedua, kita perlu seseorang yang memang menjadi menguasai dalam bidang itu secara baik, misalkan karena ini ada isu yang berkaitan dengan interpretasi atas doktrin agama, maka perlu ada orang yang dengan menguasai aspek itu dengan baik, menguasai ajaran agama, kajian itu dengan baik, dan bisa menfahamkan kepada orang yang sudah terlibat kepada terorisme itu untuk bisa membuka kembali pikiran sehingga bahwa kepercayaan atau apa yang dia percayai dengan cara-cara terorisme selama ini merupakan langkah yang tidak benar menurut ajaran agama yang dipercayainya. Dalam hal ini mungkin teks-teks itu harus dimaknakan betul seperti apa yang semestinya dimanakan. Itu pertama. Yang kedua, ini kan proses psikologis untuk menetralisasikan pandangan seseorang tentang sesuatu itu tidak begitu mudah. Messengers atau orang yang ditugaskan untuk melakukan deradikalisasi terhadap mereka yang sudah pulang itu juga betul-betul harus committed di situ. Ya, selama ini yang terjadi yang sudah ada beberapa ratus ex-WNI kita yang sudah kembali di sini. Ketika mereka kembali ke lapangan, apakah memang mereka benar-benar kembali netral atau memang tadi menjadi sumber baru, virus baru untuk menyebarkan? Kalau upaya untuk menetralkan itu belum bisa final dan mereka masih berinteraksi kembali dengan jaringan-jaringan lama juga, dengan jaringan lama mereka, tidak menutup kemungkinan kalau mereka ini bisa tertarik kembali ke dalam berbagai gerakan terorisme. Fakta dari satu peristiwa ke peristiwa lain, walaupun dalam konteks semuanya bukan yang dari ISIS, ada kecenderungan orang itu merupakan kambuhan. Artinya dia sudah pernah terlibat kasus serangan di mana, dia sudah dipenjara sekalipun, kemudian dia ikut kembali dalam suatu aktivitas serangan terorisme. Maka dengan pengalaman itu juga menjadi kita perlu untuk lebih berhati-hati, lebih care, lebih peduli untuk mencoba mendampingi kelompok ini secara lebih baik di kemudian hari. Tidak bisa kemudian cuma dibekali dan dilepas begitu saja. Dilepas begitu saja. Ya, mungkin kalau saya bicara tentang uprising di Timur Tengah gitu, terus mereka kadang bergerak tidak hanya dari segi individu, tapi juga ada bergerak melalui organisasi. Ada beberapa indikasi organisasi yang di Indonesia juga ditenggarai keterlibatannya terhadap jaringan-jaringan di internasional. Nah, itu bagaimana cara memprevent itu sendiri, Pak? Saya cenderung melihat kita negara ya tentu negara itu melalui pemerintah
lebih punya perhatian pertama untuk mereka yang sudah pernah terlibat dan sudah kelewat pulang, ya saya katakan kelewat pulang di sini, perlu ada pendampingan yang lebih serius. Ya, pendampingan itu dari apa yang ada dua sisi. Yang satu adalah dari mereka yang bisa memberikan guidance dari sisi agama, dan yang satu lagi semacam healing dari para pihak, kawan-kawan yang punya keahlian dalam dari sisi psikologi. Jadi ada itu. Yang berikutnya lagi, mereka harus juga ada alternatif untuk hidup. Karena ini sering berkaitan juga dengan ekonomi. Jadi pendampingan terhadap mereka ini menjadi sangat penting sekali untuk kedepannya. Saya mencoba yang ada dalam pikiran saya seperti itu. Ya, kalau kita bicara tentang organisasi masyarakat yang berkembang selama ini, ada juga organisasi masyarakat yang memahami satu agama tertentu gitu. Apakah itu juga mempunyai peran dalam ikut mendampingi ISIS ini, atau bahkan mereka juga menjadi pemicu sebenarnya? Ya, semestinya organisasi kemasyarakatan keagamaan ya yang ada di Indonesia, baik itu yang terutama kan kita punya dua organisasi besar, tetapi ada Muhammadiyah, ada NU. Kalau kita bicara ex-ISIS ya, ex-teroris yang sudah pulang dari ini, dari Suriah, mereka sebaiknya punya peran yang lebih besar atau diberi peran yang lebih besar. Nah, dan sekaligus mereka bisa organisasi-organisasi kemasyarakatan ini perlu juga dilibatkan untuk melakukan prevention, pencegahan untuk supaya umat itu tidak mau atau tidak terbawa ke dalam gerakan-gerakan violence extremism, kelompok-kelompok ekstremis kekerasan, dalam hal ini terorisme itu. Saya kira tugas itu ada pada negara, tugas itu juga ada masyarakat, tugas itu ada juga di dalam organisasi-organisasi sosial itu. Saya kira demikian, karena mereka ini cukup mengkhawatirkan menurut saya, karena dia sudah di brainwash sedemikian rupa selama sekian waktu di sana, dan tidak menolak kemungkinan mereka bisa melakukan hal lagi. Perlu juga kita catat bahwa untuk mereka yang masih ada di luar, perdebatan yang sering muncul di media juga selama ini kan disebutnya sebagai warga Indonesia ex-teroris, misalkan ex-ISIS ya. Saya kira mereka bukan ex-ISIS. Dia yang sudah keluar kemudian melepaskan misalkan membakar paspor. Dia menjadi ex-warga negara Indonesia, anggota ISIS. Karena kalau disebut ex-ISIS, dia bukan ex-ISIS. ISIS tidak pernah membubarkan dirinya, sehingga mereka tetap menjadi bagian dari ISIS itu. Sementara kewargaan negara Indonesia, mereka lepas untuk bergabung dengan sebagai tentara ataupun bagian dari sistem pemerintahan teroris itu. Dan hukum Indonesia sebenarnya sangat jelas siapa saja yang Indonesia kan tidak membolehkan warganya memiliki bukan hanya persoalan dua kewarganegaraan, tapi ini adalah organisasi yang secara internasional, dan Indonesia ikut mengatakan bahwa ini adalah organisasi teroris, sehingga tidak memungkinkan warga Indonesia tetap menjadi warga Indonesia kalau dia tergabung sebagai tentara dari sebuah kekuatan terorisme internasional di negara lain. Jadi artinya memang peran serta semua pihak untuk menjaga ini menjadi bagian penting dalam sangat penting sekali. Iya. Nah, kembali lagi mengenai konteks geopolitik yang terjadi di dunia, khususnya uprising di Timur Tengah tadi. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia, bagaimana strategi Indonesia di dunia internasional? Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di Timur Tengah kemungkinan bisa mempunyai indikasi terjadi juga di Indonesia. Uprising terjadi juga di Indonesia. Nah, bagaimana strategi pemerintah mungkin untuk bisa mencegah atau memprevent ini terjadi di kawasan kita di Indonesia dan juga mungkin di ASEAN secara besar? Iya, ada beberapa tingkatan sebenarnya yang Indonesia selama ini terlibat untuk menangani persoalan itu. Pada tingkat internasional, Indonesia ikut aktif di UN, di PBB kan juga
penanganan mengenai persoalan terorisme juga selalu dibahas ya, dan Indonesia aktif di situ. Yang kedua, melalui forum regional lewat ASEAN, Indonesia juga sangat aktif di situ. Pada sisi lain ada organisasi konferensi Islam, ada OKI misalkan. Kan itu jadi organisasi-organisasi itu Indonesia ikut membahas dan advocating untuk menangani permasalahan terorisme, termasuk juga persoalan ISIS. Namun demikian, ada sisi-sisi lain yang Indonesia lakukan secara ya soft diplomasi, mungkin bisa disebut sebagai public diplomacy, terutama ketika Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, dan di sini juga negara yang demokratik, yang demokratis, selain juga kita masyarakat yang sangat majemuk. Nah, demokrasi Indonesia menjadi menarik karena kita merupakan negara Muslim demokrasi yang terbesar di dunia dan relatif sangat damai dari sisi penataan kemajemukan. Maka bagaimana Indonesia menata sistem politik ya yang demokratis dan mengelola masyarakat yang majemuk, sementara satu sisi ada mayoritas Islam, itu menjadi contoh di berbagai negara. Dan banyak negara baik itu di kawasan Timur Tengah ataupun juga di Barat sekalipun, mereka juga sebenarnya appreciate dengan sistem yang dikembangkan oleh Indonesia ini. Dalam konteks itu kemudian Indonesia juga mengembangkan tahun yang periode pertama Presiden Jokowi sempat juga misalkan turut mendengungkan, mempromosikan ya konsep Islam jalan tengah misalnya, Islam wasatiyah atau wasatiyat Islam. Bahkan misalkan pada waktu itu melalui utusan khusus Presiden untuk dialog antar agama dan peradaban, melalui jaringan ini sempat juga membangun hubungan dan membuat konferensi internasional. Ini upaya Indonesia untuk mendorong moderasi ya, Islam moderat itu, mengundang berbagai tokoh, berbagai ilmuwan Islam dari berbagai negara untuk meletakkan konsep wasatiyat Islam itu sebagai pilar dalam berbangsa dan bernegara dalam konteks agama itu didorong pada sisi rahmatnya. Ya. Karena itu mengambil konsep wasatiyat Islam kemudian dikaitkan dengan Islam sebagai rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin, tapi pada level operasional itu merupakan public diplomacy untuk memberikan contoh dan mendorong bagaimana toleransi, saling menghargai, koeksistensi dengan berbagai pihak itu menjadi bagian bagi seseorang ketika dia harus beragama dan bernegara. Nah, itu menjadi pendekatan yang soft yang dilakukan oleh Indonesia. Karena kenapa itu penting? Karena kelompok-kelompok teroris ini sebenarnya menolak berbagai pandangan yang inklusif yang bisa menerima pihak-pihak lain untuk hidup berdampingan. Mereka tidak maunya hanya bersama dengan satu orang yang satu ideologi misalkan. Karena itu yang terjadi di Suriah kan seperti itu. Orang-orang yang beragama lokal mereka habisi, sebagian orang Nasrani di berbagai kota juga dia habisi, sampai kemudian ribuan orang mengungsi dan sebagainya. Kalau kita melihat bahwa masyarakat Indonesia sangat plural, sangat majemuk. Nah, seberapa besar dampak potensi ancaman atau bahaya yang terjadi seandainya itu memang penetrasi ideologi itu masuk ke Indonesia? Ya tentu jika kita bicara dalam skenario itu tentu bahayanya akan sangat besar karena kelompok ekstremis yang menggunakan cara-cara kekerasan, mereka hanya ingin mengembangkan apa yang mereka percayai dan tidak mau menerima perbedaan. Nah, kalau bicara tidak mau menerima perbedaan, kemajemukan Indonesia ini kan isinya perbedaan. Karena itu siapapun yang berada di Indonesia, kita harus menerima atau orang tersebut harus menerima prinsip-prinsip untuk bersama dalam kerangka kebinekaan tetapi dalam ketunggal ikaan, kan gitu. Nah, itu menjadi dasar sebenarnya bagaimana kita berbangsa. Nah, kasus yang terjadi di Indonesia
terlepas masih tetap ada muncul beberapa kasus terorisme, secara umum Indonesia merupakan contoh negara yang paling peaceful kalau kita melihat lingkungan dari negara-negara bagian selatan, termasuk dari seluruh negara Arab sampai ke wilayah, kalau kita lihat sampai ke Indonesia dan juga seluruh Afrika, kita menjadi salah satu contoh negara yang paling peaceful, bukan hanya bahkan juga untuk negara ke Balkan dan sebagainya. Beberapa negara lainnya kan cuma memiliki sedikit jumlah komposisi penduduk misalkan, tetapi dia memiliki kesulitan. Indonesia yang sangat majemuk, sangat plural, kita masih bisa mengembangkan ini sebagai sebuah kebersamaan dan luxuries, ya, keistimewaan yang terjadi di bumi pertiwi ini untuk kita selalu bersama ini mesti menjadi potensi, dan pengalaman ini menjadi lesson learned. Pengalaman saya di berbagai forum internasional yang membahas bagaimana kemajemukan dikelola, banyak negara yang mulai tertarik dengan Pancasila, banyak negara yang mulai tertarik dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu bukan sebuah sekedar sesuatu yang taken for granted. Itu merupakan sebuah hal yang luar biasa, karena ternyata dengan sistem demokrasi yang kita miliki, terlepas kita masih harus memperbaiki kualitas demokrasi yang sekarang terus terjadi, tentunya itu merupakan contoh. Nah, jadi ada sisi bagaimana praktek-praktek bernegara secara damai, mengelola ini hubungan sosial dalam konteks bernegara ini secara damai dengan munculnya kelompok-kelompok radikal ini, kelompok-kelompok ekstremis ini, karena kelompok ini terjadi karena mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa hidup itu harus berdampingan dan ada perbedaan di manapun. Saya kira begitu. Mungkin berkaitan dengan pandemi COVID saat ini, ya, kita lihat bahwasanya pemerintah juga sedang sibuk mengurusi masalah kesehatan dan mungkin juga ekonomi. Nah, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di ISIS, apakah ada strategi khusus gitu dari pemerintah Indonesia yang tetap berusaha menjaga ideologi kita, berusaha mencegah masuknya ISIS, berusaha menjaga keamanan dalam negeri terutama? Kalau melihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, upaya itu tidak pernah berhenti. Artinya baik itu upaya yang dilakukan dari sisi penegakan hukum dan juga pendekatan yang kinetik jika diperlukan, namun pada sisi lain pendekatan yang dilakukan secara sosial, keagamaan terus dilakukan. Nah, persoalan yang muncul pada saat ini, tantangannya sebenarnya adalah ketika dunia ini semakin interconnected, informasi menjadi begitu menjadi real time, dan informasi apapun bisa diakses oleh siapapun dari yang baik maupun buruk, termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan ajakan menuju kepada ekstremisme, terorisme, dan radikalisme. Nah, saya kira ini menjadi yang diperlukan adalah bagaimana masyarakat itu bisa kritis, dia bisa membedakan antara materi-materi yang baik, yang tidak membawa kepada arah-arah kekerasan, dan juga tidak. Tetapi kalau kita melihat kepada kecenderungan yang terjadi di jaringan sosial media, termasuk instant messaging misalkan, ada kecenderungan arah untuk mengajak kepada upaya-upaya beragama, termasuk yang secara kaku, secara tekstual, itu semakin meluas. Nah, ini saya kira menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena ketika kita melihat ada kecenderungan yang akan mengoyak atau mengkoyak kebersamaan dan juga harmoni, itu harus secara dini bisa direspon supaya tidak muncul konflik sosial secara lebih luas. Saya kira demikian. Terima kasih sekali atas diskusinya, Pak Dr. Rifki Munah, luar biasa. Kali ini kita bisa banyak mengetahui apa yang terjadi di Timur Tengah akan mempunyai implikasi terhadap kawasan kita. Sangat penting menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan seluruh bangsa Indonesia, bahwasanya ideologi kita tetap di Pancasila. Sama-sama, terima kasih. Ya. Kita akan kembali lagi dalam acara Public Diplomasi berikutnya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.